Baik, nah ini sebelum kita melaju membahas mengenai sebuah pertanyaan besar dan sangat fundamental ya, karena konon sepanjang kehidupan manusia kita mau sampai ke bulan pun pada akhirnya yang ditanya itu adalah pengen apa sih, pengen bahagia. Nah pertanyaannya Betul. kan adalah apakah bahagia itu membutuhkan syarat dan benar nggak benarkah itu tidak bersyarat atau sebaliknya itu bersyarat. Ya. Tapi sebelum melaju ke sana, barangkali dari lagu ini perlu di-highlight dulu karena ini Ya. pagi ini agak berbeda gitu ya, agak mendayu, ngomongin happiness tapi mendayu, karena memang dari kalimat-kalimatnya tadi sangat dalam sekali. Silakan Pak Arfan mau memberikan highlight di bagian mana? Ya, terima kasih banyak Mbak Ola ya. Jadi lagu ini dari Alexander James O'Connor ya, seorang penyanyi dan penulis lagu dari Inggris ya, Mbak Ola. Jadi lagunya bercerita mengenai seseorang yang sedang bertanya-tanya dia, apakah kekasihnya akan tetap mencintainya dan menemani dia ketika dia sudah berusia 81 tahun. Ketika semua orang di sekitarnya itu sudah tidak ada, ya kemudian ketika dia sudah mulai pikun gitu, ya Mbak Ola ya. Jadi dia bilang begini, I'll be the one that stays till the end. Akulah satu-satunya yang akan bertahan hingga akhir. And I'll be the one that needs you again. Dan aku akan menjadi orang yang selalu membutuhkanmu. And I'll be the one that proposes in a garden of roses. Dan akulah satu-satunya yang melamarmu di taman yang penuh mawar. And truly love you long after our curtain closes. Dan cintaku benar-benar tulus untukmu sampai kapanpun. But will you still love me when nobody wants me around? Dia bilang begitu. Tapi masih akankah engkau mencintaiku di saat orang lain tidak menginginkanku? When I turn 81 and forget things, will you still be proud? Saat usiaku 81 tahun dan sudah lupa semuanya, masihkah engkau akan tetap bangga kepadaku? Kira-kira gitu Mbak Ala ya. Ini bagus sekali ini ya, sangat puitis dan sangat mengharukan sih sebetulnya lagu ini ya. Nah, jadi ini cerita mengenai seseorang yang kebahagiaannya itu kan judulnya ini happiness nih. Pertanyaannya kenapa kok judulnya happiness ya? Karena kebahagiaan dari si laki-laki ini adalah kalau dia bisa dicintai oleh pasangannya. Nah kan ada orang yang kebahagiaannya seperti itu. Jadi dia pingin sekali dikasihi, disayangi, dicintai. Kalau tidak dicintai ya tidak bahagia gitu. Jadi berarti kebahagiaannya ini bersyarat. Ya, Pak Arfan ya. Iya, kebahagiaannya ini bersyarat dan tergantung dari orang lain yang ada di sekitarnya gitu Mbak Ola. The way you love to show me what it's like to be happy, dia bilang begitu. Ya caramu mencintaiku itu menunjukkan bagaimana aku bisa bahagia gitu. Kira-kira begitu Mbak Ola. Oke, baik. Ini sebuah refleksi kalau begitu ya. Kita coba tanya kepada smart listener pagi hari ini yang Pak Arfan ya. Kalau bagi Anda sendiri, kalau dalam perjalanan hidup Anda sampai dengan hari ini, kita sampai di penghujung 2021 begitu ya, memasuki 2022. Bagi Anda sendiri bahagia itu ada syaratnya enggak sih gitu? Kalau Anda merenungkan ya sepanjang perjalanan tahun 2021. Bahagia kalau suami baik-baik saja. Bahagia kalau anak-anak semuanya berprestasi, nggak bandel gitu ya. Bahagia kalau mertua ya manis gitu ya, nggak galak gitu, nggak cerewet. Bahagia kalau mencapai target tahun ini. Bahagia kalau capai target. Bahagia kalau istri nih ya itu nggak punya banyak permintaan gitu kan. Bahagia kalau bos itu ya enak-enak aja gitu ya, slow-slow aja, atau seperti apa? Atau Anda bisa merasa bahagia dalam kondisi yang kayak apapun begitu ya. Kami tunggu Anda bisa sharing ke 0812 11 12 959. Kami juga sedang live di YouTube dan juga di Facebook. Sedikit Pak Arfan sebelum kita jeda, masih ada waktu ya, kira-kira 2 menitan begitu. Kan ini sepanjang kehidupan manusia sangat klasik pertanyaan soal bahagia gitu kan ya. Nah kalau Pak Arfan bisa sharing gitu kan dari perjalanan Bapak deh sepanjang sampai dengan saat ini, dari pengalaman Bapak sendiri gitu. Kalau yang disebut dengan bahagia itu apa? Silahkan. Apakah ini soal perasaan, soal pikiran gitu ya, mindset, atau keadaan Bapak? Ya, terima kasih banyak Mbak Ola ya. Kalau saya ditanya seperti itu, maka mari kita refleksikan bahagia itu ada 4 level sesungguhnya. Ada orang yang bahagianya itu ya karena segala sesuatu yang ada di luar dia gitu.
Karena dia mendapatkan sesuatu yang ada di luar dia, ya kesenangan, uang, cinta dan sebagainya gitu, ya. Kemudian bahagia di level kedua itu adalah bahagia di level emosional tadi. Yang dilukiskan oleh lagu ini bahagia di level emosional. Kalau yang pertama tuh di level fisikal, ya itu uang, harta benda, jabatan, kekayaan, itu semuanya di level fisikal. Kalau yang di lagu ini kebahagiaannya tuh di level emosional gitu. Tapi nanti semakin lama kita belajar, kita akan tahu bahwa bahagia yang lebih indah lagi adalah di level mental. Ketika kita bisa menjadi orang yang growing, yang bertumbuh, yang flourish, yang mencapai kemanusiaan kita yang tertinggi gitu. Ya. Menjadi the best version of ourselves gitu. Tapi nanti kalau kita belajar lagi, kalau sudah seperti saya, kebahagiaan saya itu adalah pada level yang tertinggi, yang keempat. Apa itu? Kebahagiaan di level spiritual. Tolong ketika bicara spiritual, ini bukan religion, bukan religius, tapi menjadi orang yang spiritual. Menjadi orang yang spiritual itu adalah orang yang bermakna gitu. Ya, kita bahagia karena hidup kita ini bermakna. Hidup kita ini ada artinya, ada gunanya, ada tujuannya gitu. Dan kehidupan kita ini diabdikan, dikontribusikan, didedikasikan gitu kepada tujuan itu. Itu namanya makna hidup, Mbak Ola. Kalau udah sampai situ, itu udah kebahagiaan yang tertinggi itu. Mencari meaning, yang dicari bukan lagi cari makan, tapi cari makna. Itu Mbak Ola. Baik, Pak Arfan, kita jeda sebentar ya, dan kita masih menanti, kita kasih kesempatan dulu kepada semua listener untuk juga berpartisipasi di kesempatan pagi hari ini ya. Boleh dikirim ke 0812 11 12 959, atau juga Anda bisa live chat di YouTube atau juga di Facebook. Kami juga sesaat tetap bersama dengan kami dalam Smart Happiness. Apakah benar bahwa bahagia itu tidak bersyarat? Itu yang menjadi topik kami. Pasti saya menyapa Anda yang ada di Jakarta, kemudian di Depok, Tangerang, Bekasi, dan kota-kota di sekitarnya. Selamat pagi bagi Anda semuanya. Anda tengah menyimak Smart Happiness. Kemudian saya beralih ke Yogyakarta dan Surabaya. Selamat pagi untuk Anda semuanya di sana. Salam hangat dan salam ceria untuk Anda ya. Kemudian beralih ke Medan, Palembang, dan juga Pekanbaru. Selamat pagi untuk Anda di Balikpapan dan juga Banjarmasin, Makassar, dan juga Manado. Semangat pagi untuk Anda semuanya, gimana? Bahagia nggak hari ini ya? Dan di kesempatan pagi hari ini, menemani Anda dalam perjalanan atau menuju tempat beraktivitas, atau sudah berada di kantor barangkali, atau karena WFH jadi akan bersiap-siap bekerja setelah jam 8. Nah, ini harus dapat energi positif dulu gitu ya dari Smart Happiness. Kami sedang membahas apakah kebahagiaan itu benar-benar nggak bersyarat. Itu yang menjadi topik kami. Anda bisa bergabung, berpartisipasi kalau setahun ini nih dari refleksi Anda gitu ya. Coba diingat-ingat, apakah bahagia Anda itu kalau apa begitu ya, kalau suami baik-baik aja, kalau suami kemudian wah uang belanjanya bahkan berlebih gitu kan, kalau punya keinginan mau beliin gitu, atau kebahagiaan Anda kalau istri nggak banyak permintaan ya, pokoknya so-so saja gitu, atau Anda bahagia kalau anak-anak ya manis, nggak ada bandel-bandelnya, nggak bertingkah dan sebagainya begitu. Silahkan Anda boleh mulai dari manapun ya, sesuai dengan versi Anda saat ini. Kami tadi sudah dapat sedikit penjelasan Pak Arfan ya, bahwa ternyata bahagia itu ada 4 level gitu kan, dan level yang tertinggi itu adalah kebahagiaan secara spiritual, di mana kita bisa merasa bermakna gitu ya, berbuah, fruitful ya, dan merasa bahwa ada artinya loh kehadiran saya gitu ya, di lingkungan, di keluarga, di kantor, di masyarakat. Lebih jauh lagi kita membahas. Nah, Pak Arfan, kalau bicara tentang bahagia, kan tadi saya sempat bertanya, sebenarnya bahagia itu wujudnya apa sih gitu Pak? Apakah itu di pikiran, di mental, atau wujud yang kelihatan? Ternyata itu memang ada levelan-levelannya ya Pak Arfan. Betul. Nah, apa sih yang membedakan level 1, 2, 3, dan 4? Apakah itu ketika mereka sudah melewati banyak proses ya, banyak tantangan kah gitu? Nggak bisa kan misalkan saya yang baru gitu, yang masih muda gitu kan, itu udah sampai di level 4, atau itu harus terjadi dalam posisi usia kondisi tertentu Pak Arfan? Pertanyaan bagus sekali ya Mbak Ola ya. Jadi kebahagiaan itu tergantung dari maturity kita sesungguhnya, kedewasaan kita gitu. Tergantung dari pembelajaran hidup
kita. Tergantung dari perjalanan yang kita tempuh, gitu ya. Kalau orang yang terbiasa dengan benda-benda, maka kebahagiaannya adalah ketika benda-benda itu ada di sekitar dia, gitu. Ya, ada uang, ada kendaraan, ada rumah, ada kekayaan, ada jabatan, bahkan ada gadget, ya kan? Begitu gadgetnya tidak ada, ya tidak bahagia, gitu. Karena kebahagiaannya tergantung pada benda. Nah, ini kan pemahaman ya, perjalanan hidup seseorang ya. Ada orang yang bahagianya ya karena dia punya orang-orang yang mencintai dia, menyayangi dia, gitu. Tapi ada juga orang yang sudah melewati level itu ya, kemudian dia sampai pada kebahagiaan itu ya ketika saya bisa bertumbuh, berkembang, menjadi manusia yang seutuhnya, menjadi manusia yang flourish, menjadi insan kamil gitu. Itu kan berarti di level mental dia. Ya, tapi yang paling indah menurut saya itu ketika kita menyadari bahwa kebahagiaan kita di dunia ini tuh bermakna bagi orang lain. Kenapa? Ya karena saya hadir ini memang untuk memberikan pelayanan kepada sesama manusia gitu. Dan sesungguhnya pelayanan kepada sesama manusia itu adalah bukti pengabdian saya kepada Tuhan gitu, yang menurunkan saya ke dunia ini. Nah, itu kan udah sampai pada level yang sangat spiritual. Semakin ke atas semakin abstrak. Kalau tadi Mbak Ola tanya bentuknya apa? Bentuk yang paling nyata ya ketika kebahagiaan itu tergantung pada harta benda. Itu bentuknya nyata tuh, ada di depan kita. Apa itu? Harta benda ya. Mobil, rumah, gadget, uang. Kalau yang namanya kebahagiaan yang level 2 tadi sudah lebih abstrak kan, dalam bentuk apa? Cinta kasih. Tapi kita masih bisa lihat orang-orangnya. Siapa? Ayah kita, ibu kita, istri kita, suami kita, adik kita, kakak kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, handai tolan, sanak saudara. Kelihatan orangnya gitu. Sosoknya masih kelihatan. Walaupun cintanya itu tidak tangible ya, tapi masih kelihatan gitu. Tapi semakin ke atas lagi semakin abstrak tuh. Gitu ya. Semakin abstrak itu apa? Menjadi orang yang bertumbuh tadi, flourish, kan makin abstrak. Makin ke atas lagi menjadi orang yang bermakna, itu lebih abstrak lagi gitu. Jadi yang paling indah itu adalah yang paling abstrak itu. Yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata itu. Dan ujungnya nanti akan ketemu Tuhan, ujungnya nanti. Ya, yang paling indah, yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata apapun. Ketika kita bisa melukiskan dengan kata-kata, itu pasti bukan Tuhan gitu. Itu Tuhan dalam pemahamanmu, bukan Tuhan yang sebenarnya. Itu Tuhan dalam pemahamanmu yang bisa kita lukiskan dengan kata-kata. Jadi ujungnya nanti ke sana ujungnya. Kalau ditanya bentuk, semakin lama yang paling indah itu makin lama makin abstrak nanti. Semakin abstrak ya. Ya, itu Mbak Ola. Pak Arfan tadi menarik waktu Pak Arfan mengatakan bahwa kebahagiaan dipengaruhi oleh maturity. Nah, bicara tentang maturity ini kan, apakah ini sesuatu yang ini saya mau konfirmasi gitu, sesuatu yang dia adalah pilihan atau dia natural ya, berjalannya usia orang akan semakin mature gitu, atau mature ini adalah sebuah pilihan karena kita merespon berbagai pengalaman hidup itu kan? Ya, tolong dibedakan tua dengan dewasa ya. Oke. Kalau tua itu bukan pilihan. Itu udah dari sananya gitu ya. Tua itu kehendak alam. Iya. Kehendak alam. Tua itu sunatullah. Tua itu hukum alam, natural law. Itu namanya tua. Dewasa itu adalah pilihan gitu. Jadi ada juga orang yang sudah tua tapi belum dewasa. Tapi ada anak-anak yang masih remaja tapi berpikirannya sudah dewasa gitu. Berarti kalau kita hanya mau jadi tua saja ya ikuti proses. Nggak usah belajar happiness. Ikuti aja prosesnya. Dan nanti kita akan belajar bahwa, oh, yang namanya kebahagiaan itu harta benda. Udah, kita nikmati dulu itu. Nanti lama-lama dalam perjalanan hidup kita baru, oh, kebahagiaan itu cinta, kasih sayang. Baru nanti semakin belajar lagi, oh, kebahagiaan itu bertumbuh. Belajar lagi, oh, kebahagiaan itu bermakna, gitu. Itu kalau mau dibiarkan dalam proses pertumbuhannya sendiri. Bisa juga sih ketemu, nanti ujungnya ketemu gitu. Tapi kan terlalu lama Mbak Ola. Nanti tahu-tahu udah umur 81 tahun tadi gitu ya. Baru ketemu, oh bahagia itu bermakna gitu. Coba kalau dari umur 40-an udah tahu bahagia bermakna, kan hidup bisa lebih dihemat kan. Learning curve-nya kan bisa lebih cepat gitu. Ya, atau bahkan dari umur 30-an udah tahu, oh hidup itu bermakna, ternyata yang dicari gitu.
Indah sekali Mbak Ola. Jadi itulah sebabnya perlu ada smart happiness ini. Itulah sebabnya perlu ada pembelajaran-pembelajaran mengenai happiness, workshop-workshop mengenai happiness. Tujuannya adalah apa? Supaya orang itu bisa proses pendewasaan itu bisa dipercepat dengan memberikan asupan-asupan makanan-makanan pikiran yang bergizi gitu, Mbak. Oke, baik. Pak Arfan, kalau begitu kita bicara lebih dalam lagi soal level 4 ini ya, spiritual tadi itu ya, kebahagiaan di level spiritual atau level 4 yang adalah bermakna. Kalau begitu, apakah di level ini membutuhkan sebuah prasyarat, gitu kan Pak Arfan ya, bahwa dia sudah lolos atau lulus ujian-ujian apa begitu kan? Nanti kita bahas di sesi berikutnya ya Pak Arfan. Kita akan sambung smart listener dan masih ada kesempatan yang cukup banyak sekali untuk Anda bergabung di kesempatan pagi hari ini. Anda sudah bahagia belum? Dan kalau dipikir-pikir, di review-review gitu ya, bahagia Anda itu kalau apa? Atau nggak pakai kalau ya, dalam kondisi apapun Anda sudah merasa bahagia. Silakan Anda boleh sharing ke 0812 11 12 959. Kami juga sedang live di YouTube dan di Facebook ya. Anda bisa live chat di sana. Kami jeda sesaat, tetap bersama kami.